Ratusan PPPK menggelar aksi penolakan penundaan pengangkatan. Kantor pusat BJB digeledah KPK terkait kasus dugaan korupsi iklan media. Warga kecewa dapati takaran minyak kita tak sesuai. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, ratusan tenaga PPPK dan calon ASN di Garut, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa menuntut untuk segera diangkat sebagai abdi negara dan menolak keputusan Kemenpan RB terkait penundaan pengangkatan calon ASN dan PPPK tahap 1 Rabu siang 12 Maret 2025. Dengan mengenakan seragam putih hitam dan menempelkan pita hitam di lengan kiri, masa aksi dari tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan calon aparatur sipil negara melakukan aksi long march menuju gedung DPRD Garut. Setibanya di gedung Wakil Rakyat, peserta aksi langsung berorasi menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan kebijakan Menpan RB yang menunda pengangkatan. Koordinator aksi, Makmul Abdul Fakih, mengatakan aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang melakukan penundaan pelantikan dan menuntut agar membatalkan surat edaran Menpan RB. Akan terhadap surat edaran Kemenpan RB, di mana surat edaran yang disampaikan oleh Kemenpan RB itu meruntuhkan Undang-Undang 20 tahun 2023 yang mengisyaratkan bahwa penuntasan non-ASN atau penataan non-ASN itu harus tuntas tahun 2024, tanggal 31 Desember. Tapi ini sudah lewat, sudah 2005, dan ini surat edaran ini malah memundurkan atau menunda pengangkatan CPNS dan P3K. Saudara, Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah Jabar, Banten digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan media pada Rabu 12 Maret 2025. Dari pantauan mata tim Kompas TV terlihat penjagaan oleh pihak kepolisian dan juga security menjaga pintu masuk kantor Bank BJB. Penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak security bank nampak terlihat di pintu gerbang kantor di kawasan Jalan Naripan, Kota Bandung pada hari Rabu sore 12 Maret 2025. Bahkan pintu gerbang utama diberlakukan buka tutup serta dijaga cukup ketat oleh sejumlah pihak keamanan. Selain itu juga sejumlah orang melakukan aksi protes dan unjuk rasa mengenai dugaan kasus korupsi di depan kantor Bank BJB. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor pusat BJB di Bandung hari Rabu 12 Maret 2025, namun dia enggan merinci barang yang dicari oleh penyidik. Sebelumnya KPK sudah mengonfirmasi ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Inisialnya pun identitas mereka belum diungkapkan kepada publik. Sebanyak 5 orang itu berasal dari pihak swasta dan penyelenggara negara. Sejumlah lokasi sudah digeledah penyidik. Salah satunya adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Senin 10 Maret 2025. Sementara itu, pasca maraknya takaran minyak kita tak sesuai, masyarakat di Kota Cimahi mulai berpikir untuk beralih tidak menggunakan minyak kita. Hal ini dikarenakan harga yang dibeli sudah mahal
tetapi mendapatkan minyak kita kurang dari 1 liter. Petugas gabungan Disdak Koperin Kota Cimahi dan Satreskrim Polres Cimahi melakukan sidak takaran minyak kita di Pasar Cimindi, Kota Cimahi hari Rabu kemarin. Dalam sidak ini petugas menemukan takaran minyak kita kurang dari 1 liter, yakni hanya 700 ml. Temuan ini pun membuat pembeli kecewa. Salah satu pembeli minyak kita mulai berpikir untuk beralih tidak menggunakan minyak kita. Ya rugi lah kalau harga segitu. Iya, dengar segitu. Harapannya seperti apa teh? Ya pengen harga normal. Tidak ada kecurangan. Iya. Bakaran jangan dikurangin. Iya. Kita ada rencana pindah ke merek lain karena minyak kita kurang. Ya kalau ada yang sama harganya sama minyak kita terus komposisinya sama. Sekitar 190 sampai 200. Kalau kemarin di Disdak Koperin juga melaksanakan selisih paling jauh ada yang 300. 300 itu berarti 1000 posisinya ada di 700. Itu rata-rata kemasan botol atau kemasan? Betul, tadi teman-teman saksikan sendiri bahwa ketika kita sidak, kita coba cek bahwa rata-rata ditemukan selisih itu ada dalam kemasan botol. Petugas gabungan akan terus melakukan sidak ke pedagang guna memberikan rasa aman pada masyarakat. Warga berharap agar pemerintah bisa segera menyelesaikan sehingga masyarakat bisa membeli minyak kita sesuai takaran. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Saudara, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi tanggal 28 Maret 2025 atau H-2 Lebaran nanti. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2025, Terminal Cicahem telah menyiapkan sekitar 165 armada bus untuk digunakan calon pemudik. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi tanggal 28 Maret 2025 atau H-2 Lebaran mendatang. Terminal Cicahem adalah salah satu terminal di Kota Bandung yang kerap digunakan para calon pemudik untuk mudik ke kampung halamannya. Untuk menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2025, Terminal Cicahem telah menyiapkan sekitar 165 armada bus untuk digunakan calon pemudik yang terdiri dari armada AKAP 106 armada dan AKDP 59 armada yang akan melayani 35 trayek. Untuk mengantisipasi membludaknya calon pemudik, pihak terminal telah menyiapkan bus cadangan sebanyak 23 armada. Adapun tujuan para pemudik dari Terminal Cicahem diantaranya menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puncak arus mudik sendiri diperkirakan akan terjadi pada H-2 Lebaran atau 28 Maret 2025. Kami dari Terminal Cicahem untuk arus mudik menyediakan armada, terutama armada dulu 165 armada yang terdiri dari 106 untuk armada akap, 59 untuk armada akap dan melayani 35 trayek yang terbagi antara Jawa Utara dan Jawa Selatan. Kita ada Jawa Timur, ada Jawa Utara dan Jawa Selatan. Saudara, momen bulan suci Ramadan membawa berkah bagi penjual makanan khas Bandung, Cendol Elizabeth. Es cendol legendaris ini setiap harinya mampu menjual hingga 2.000 bungkus. Bahkan omsetnya meningkat 3 kali lipat. Setiap memasuki bulan suci Ramadan, es cendol Elizabeth menjadi salah satu pilihan bagi warga Bandung untuk menu berbuka puasa. Sejak dibuka, es cendol Elizabeth yang berada di Jalan Inhoftang, Kota Bandung, Jawa Barat, ramai dikunjungi. Pembeli yang datang bukan hanya dari Kota Bandung, bahkan dari luar Kota Bandung.
Ya, sering selama Ramadan ini. Kenapa kelebihannya beli cendol di sini? Rasanya lebih mantap dari yang lain. Ini belinya berapa bungkus? Kalau sekarang lagi 1 bungkus beli goyobot. Tiap hari beli atau gimana? Enggak, baru kalau ini kedua kali sih bulan puasa ini. Tiap tahun. Ini beli berapa Puasa bungkus, aja, 2. Beli 2 bungkus. Gimana perbedaan cendol ini sebenarnya? Nah, ini mah enak, gulanya enggak gatel. Cendol legend ya? Iya. Es cendol Elizabeth dijual dengan harga Rp26.000. Pada awal Ramadan, omset penjualan es cendol Elizabeth meningkat 3 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Setiap harinya bisa menjual hingga 2.000 bungkus. Es cendol Elizabeth ini ada sejak tahun 1972. Dulunya berjualan menggunakan gerobak di kawasan Jalan Otista, Kota Bandung. Kalau bulan Ramadan gini kadang bisa sampai 2.000 bungkus ya. Cuman memang tahun ini tuh agak turunnya itu untuk supermarket karena bulan tahun ini tuh kelapa lagi susah. Jadi kita nggak bisa supply kelapanya untuk bulan Ramadan tahun ini, khususan di supermarket itu tidak disertai santan karena kita memang ada kelapa pun harga sudah naik tinggi, itu pun stok terbatas. Tidak kalah segar, selain es cendol di tempat ini pun menjual menu es lainnya, yakni es goyobot. Es cendol Elizabeth sudah mempunyai 3 cabang, salah satunya di Tasikmalaya. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, berbagai macam bukti sejarah perkembangan agama Islam di Kota Bandung. Salah satunya keberadaan Masjid Jami Mungsolh Kanas yang berada di kawasan Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Jawa Barat. Walaupun namanya terdengar asing dan unik di telinga masyarakat, namun bangunan yang berdiri sejak tahun 1869 ini menjadi masjid pertama yang berada di Kota Bandung. Seperti inilah bentuk masjid tertua di Kota Bandung. Masjid ini berdiri sejak tahun 1869 Masehi. Masjid yang terletak di pemukiman padat penduduk kawasan Jalan Cihampelas, Kota Bandung ini sebagai salah satu wujud sejarah perkembangan Islam di kota berjuluk Paris Van Java. Sebagian besar masyarakat Kota Bandung pun belum mengetahui keberadaan masjid pertama di Kota Bandung ini. Bahkan dari nama Masjid Jami Mungsolh Kanas yang merupakan singkatan dari akronim dari Mangga Urang Sholawat ka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penggunaan bahasa tradisional Sunda sebagai nama masjid yang berdiri pada zaman kolonial Belanda ini menjadi satu-satunya masjid yang memiliki nama berbeda dari masjid pada umumnya. Masjid Jami Mungsolh Kanas yang didirikan oleh tokoh masyarakat sekaligus ulama dari Bandung Utara bernama Ibu Lantenas yang dikembangkan oleh kerabatnya bernama Mama Abdurrahim. Masjid ini juga mempunyai Al-Quran tertua di Kota Bandung yang umurnya 147 tahun. Kamisan sejarah dari nama sendiri ya. Nama Mungsolh Kanas itu adalah berupa singkatan dari Mangga Urang Sholawat ka Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Masjid Mungsolh Kanas sendiri diambil oleh Mama Aden pada saat berdirinya masjid ini yang memang dulu itu masih berupa bangunan rumah biasa ya. Jadi rumah bilik dan panggung. Kegiatan di Masjid Mungsolh Kanas selama bulan suci Ramadan adalah sholat tarawih, majelis ta'lim, pesantren Ramadan, dan menyediakan takjil bersama. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Saudara, informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Dari ajang IBL 2025, saudara, Satria Muda Pertamina Jakarta meraih kemenangan atas Raja Wali Medan 94-67, mencatatkan kemenangan ke-10 di babak reguler. Sementara itu di laga lain, Pacific Cesar menang atas Bali United Basketball 94-89. Nesa Renaldi dan juga Dimas Embot, Mahendra mengucapkan selamat. Masuki pekan ke-8 IBL 2025, Pacific Cesar bertamu ke markas Bali United Basketball di Gor Purna Krida, Kabupaten Badung, Bali, Rabu malam. Tuan rumah Bali United sempat unggul lebih dulu di kuarter pertama dengan skor 30-22. 19 poin diantaranya dibukukan Xavier Kenefat. Tim tamu berhasil membalikan keadaan untuk membawa Pacific Cesar unggul 53-48. Masuki paruh kedua, kedua tim bermain ketat. Kejar-mengejar angka terjadi. Penampilan impresif ditujukan pemain Pacific Cesar lewat duet Miguel Miranda dan Audensi Joshua Brahma. Hingga bubar, Pacific Cesar berhasil menutup kemenangan 94-89. Balik ke Quintin Dove 3 angka. Sementara itu laga lain, Satria Muda Pertamina Jakarta tampil impresif ketika menghadapi Raja Wali Medan. Tim asuhan Yobil Sondak tampil agresif sejak awal kuarter untuk mendominasi serangan. Aksi pemain muda Julian Alexander Shelias berhasil mencetak double-double dengan 17 poin dan 10 rebound. Sedangkan poin tertinggi berhasil disumbangkan Wendell Lewis dengan raihan 20 poin. Hingga bubar, Satria Muda menang 94-67. Kemenangan ini menjadikan Satria Muda berada di puncak klasemen sementara dengan 22 poin dengan rekor laga 10 kali menang dan 2 kali kalah. Sementara Raja Wali Medan menghuni peringkat dasar klasemen dengan 10 poin. Dari turnamen tenis Indian Wells, Daniil Medvedev yang menempati unggulan kelima melaju ke perempat final usai menang atas petenis tuan rumah Tommy Paul di laga 2 set. Di bagian putri, petenis Tiongkok Zheng Qinwen juga meraih kemenangan untuk melaju ke babak 8 besar. Turnamen Indian Wells kembali berlanjut yang memainkan babak 16 besar hari Rabu. Petenis unggulan kelima asal Rusia, Daniil Medvedev, belum menemui kesulitan berarti ketika menghadapi petenis tuan rumah Tommy Paul yang menempati unggulan ke-10. Medvedev tampil apik untuk menutup laga 6-4 dan 6-0 untuk melaju ke babak perempat final. Dan yang menjadi lawan di babak 8 besar Medvedev adalah petenis Perancis Arthur Fils. Di babak 16 besar, petenis berusia 20 tahun ini berhasil menumbangkan petenis tuan rumah lainnya, Marcos Giron. Fils menang 6-2, 2-6, dan 6-3. Di bagian putri, petenis Tiongkok Zheng Qinwen melaju ke babak perempat final pertamanya musim ini. Kepastian ini diraihnya usai menundukkan petenis Marta Kostyuk. Zheng yang menempati unggulan ke-8 di turnamen ini menang 6-3 dan 6-2. Di babak selanjutnya, Zheng akan berhadapan dengan juara bertahan Iga Swiatek. Saudara, tak hanya struktur pembinaan atlet, imbas efisiensi anggaran pada Kemenpora juga berdampak pada ajang olahraga. Salah satunya event dunia yang akan berlangsung di Jakarta, FIG Artistic Gymnastics World Champions 2025. Efisiensi anggaran di seluruh kementerian membuat seluruh lini terdampak, juga Kementerian Pemuda dan Olahraga.
jumlah pembinaan atlet pada review cabur pun juga diperketat. Tak hanya berimbas pada pembinaan, hal ini juga berimbas pada event nasional dan internasional. Seperti Federasi Gimnastik Indonesia. Oktober mendatang, di mana Indonesia menjadi tuan rumah FIGA Artistic Gymnastic World Championship 2025. 60 negara termasuk Indonesia dengan 500 peserta akan ambil bagian. Kini Federasi Gimnastik Indonesia tengah berupaya memangkas elemen yang menyebabkan biaya event ini membesar. Tak hanya itu, beberapa upaya menjalin kerjasama baik di sektor BUMN dan swasta tengah dilakukan untuk menutup elemen tersebut. Upaya ini tak terlepas untuk kemajuan ajang senam kelas dunia. Sponsor diharapkan dapat mendukung alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang event pada 19 hingga 25 Oktober 2025. Semacam uniform. Uniform itu tentunya kan nanti akan ada sponsorship ya. Nah itu mungkin kami akan tawarkan kepada sponsor. Kemudian billboard. Jadi support dari pihak ketiga, pihak swasta ataupun dari BUMN kami juga sangat harapkan, karena dari pemerintah kami sudah bukan dipatok tapi sudah ada target bahwa tidak boleh melebihi angka sekian gitu ya. Federasi rencananya akan menurunkan 10 atlet merah putih di event World Championship ini. Tak hanya memberikan jam terbang, 4 pesenam putra terbaik hasil review Kemenpora diproyeksikan sistem pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade 2028 LA. Selanjutnya mengikuti TC di Jepang Mei nanti dan Asian Championship di Korea Selatan Juni mendatang. Rinin Taniken, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Saudara, dengan berakhir informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.